Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita dapat menjadi hambanya yang soleh, menjadi hambanya yang solehah, yang senantiasa rajin beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umat Islam. Kita hidup di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim. Di samping itu kita juga memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang paling baik bagi kita umat Islam dan orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kamu ada suri tauladan yang paling baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan As-Shadiqul Masduq. As-Shadiqul Masduq itu artinya orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah kebenarannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba Allah yang benar, yang dibenarkan kebenarannya oleh yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi suri tauladan bagi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman, namun juga menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Beberapa keteladanan Nabi yang penting untuk kita cermati. Di antaranya misalnya Nabi Muhammad SAW jika menghadapi perkara-perkara yang sulit atau persoalan-persoalan kehidupan yang rumit, beliau segera berwudu, kemudian beliau menegakkan sholat sunat mutlak, lalu setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita diajarkan selaku umat Islam agar kita tidak mudah panik, tidak mudah berputus asa dari persoalan-persoalan pelik atau rumit yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau ada hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita ini, di mana akal kita sudah tidak mampu lagi untuk memikirkannya, maka segeralah mengambil wudu, kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat, dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atas persoalan-persoalan sulit yang kita hadapi. Barangkali kita masih ingat dengan peristiwa Perang Badar Kubra, di mana di dalam peperangan Badar Kubra itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan dari tilik sandinya, jumlah pasukan kafir Quraisy itu 3 kali lebih besar dari jumlah pasukan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan pasukan kafir Quraisy itu langsung dikomandani oleh panglimanya, yaitu Abu Jahal. Melihat jumlah yang sangat tidak seimbang dan kepiawaian Abu Jahal dalam memimpin peperangan, ini membuat Nabi SAW gundah, beliau gelisah. Pada saat itu beliau di kemahnya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat Sa'ad bin Mu'az. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta agar didatangkan air agar beliau bisa berwudu. Maka kemudian Nabi SAW berwudu. Lalu beliau mencari satu tempat di atas batu besar yang agak datar. Disitulah beliau sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat itu, beliau berdoa kepada Allah karena beliau beranggapan beliau sedang berhadapan dengan satu persoalan yang sulit. Doa yang dimohonkan oleh Nabi SAW itu adalah Allahumman juzli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani
Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tahlik hazihil asabah min ahlil Islam. Ya Allah, jika Engkau binasakan pasukan dari tentara Islam ini, la tu'bad fil ardi, niscaya Engkau tidak akan pernah disembah lagi di bumi ini. Itulah doa yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau akan memulai peperangan Badar. Ada 3 hal yang dimohonkan oleh Nabi kepada Allah. Yang pertama, agar Allah memenuhi apa yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliau bermohon agar Allah mendatangkan bantuan sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada beliau. Yang ketiga, beliau menyampaikan, kalaulah seandainya di dalam peperangan Badar itu pasukan Islam dapat dikalahkan oleh pasukan kafir Quraisy, maka niscaya tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah di muka bumi ini. Selesai Nabi berdoa seperti itu, maka kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, tubuh Nabi bergetar kuat. Lalu tiba-tiba Nabi pingsan. Sejenak beliau pingsan, kemudian beliau kembali sadar. Pada saat beliau kembali sadar itu, beliau mengucapkan kalimat, Abshir ya Aba Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Haza Jibrilu, ini malaikat Jibril telah datang, akhizu bi'inani farasin, beliau menunggang dan memegang kendali kuda. Ini artinya apa yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah di saat-saat sulit memulai peperangan Badar itu oleh Allah dikabulkan. Allah mengutus malaikat Jibril untuk ikut dalam pertempuran peperangan Badar itu. Dan kemudian dengan demikian maka para sahabat merasa gembira. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar peperangan Badar dimulai. Pada saat peperangan Badar dimulai, maka terlihatlah seperti gumpalan-gumpalan kain turun dari langit ke medan pertempuran Badar. Dan itu adalah para malaikat.